Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai ajakan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan memperhatikan aspek keberlanjutan. Bahwasannya Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti hasil bumi, hasil tambang, keanekaragaman hayati, pertanian dan perkebunan, serta hasil laut yang sangat melimpah. Berbagai kekayaan alam itulah sehingga disebut sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah anugerah yang tak ternilai. Dari hutan yang hijau, air yang mengalir, hingga udara yang kita hirup, semua memberi kehidupan bagi kita. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan beberapa kategori seperti asal dan ketersediaan. 1. Berdasarkan asal. A. Sumber daya alam hayati atau biotik merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya. Contohnya, hutan, ikan, dan hasil pertanian. B. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik, sumber daya alam yang berasal dari benda mati atau non-hayati. Contohnya, air, tanah, mineral, dan minyak bumi. 2. Berdasarkan ketersediaan. A. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui atau dihasilkan kembali oleh alam dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya, air, udara, dan tumbuhan. B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang ketersediaannya terbatas dan tidak dapat diperbaharui setelah digunakan. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan logam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh-contoh memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan memperhatikan aspek keberlanjutan. 1. Pengelolaan hutan berkelanjutan. Suatu pendekatan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi ekosistem hutan sambil memenuhi kebutuhan manusia secara jangka panjang. 2. Melakukan reboisasi lahan yang gundul. Proses penanaman kembali lahan yang telah gundul untuk memulihkan ekosistem yang rusak. Proses ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai penyerap karbon, pelindung keanekaragaman hayati, dan menjaga keseimbangan alam. 3. Pertanian berkelanjutan. Pertanian organik, rotasi tanaman, dan penggunaan pupuk alami untuk mencegah kesuburan tanah, mengurangi penggunaan bahan kimia, serta menjaga keseimbangan ekosistem. 4. Reklamasi tambang. Setelah penambangan selesai, perusahaan tambang wajib melakukan reklamasi lahan dan menanami kembali vegetasi yang sesuai dan memastikan bahwa lingkungan yang telah ditambang pulih kembali.